11 dari Kota Banjarbaru. Hari ini saya akan melakukan aksi nyata seperti yang tertulis di spanduk sana. Diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang ada di lingkungan sekolah. Apakah kalian bersedia mengikuti kegiatan ini? Baik, terima kasih. Ini udah hampir sore sebenarnya ya, kita udah capek, udah lemes. Biar kegiatannya semakin menarik, saya mau melakukan ice breaking. Nama ice breakingnya adalah dance Aram Salsa. Kalau nggak salah dari kota India, Nehi Acaya. Jadi silakan semuanya berdiri, nanti ikuti gerakan saya. Gimana perasaannya? Udah senang? Makasih ya teman-teman. Nah, mari kita mulakan kata upin-upinnya. Ya, jadi ini adalah diseminasi atau sosialisasi tentang penerapan budaya positif yang ada di lingkungan sekolah kita. Sekali lagi saya perkenalkan, saya Naila Rizka Nasana, kemudian saya dibimbing oleh Ibu Betia Sahara sebagai pengajar praktik saya, dan untuk masa pendidikannya saya diajarkan oleh Ibu Fasilitator Agustina Sonjaya. Baik teman-teman sekalian. Oke, tadi kita udah ya Aram Samsam ya. Nah, sebelum diseminasi ini kita lanjutkan, saya mau bikin kesepakatan dulu. Bersedia? Ya, kesepakatan yang pertama adalah kita akan melakukan diseminasi ini dengan serius tapi santai. Kemudian semua berpartisipasi dengan gembira. Apakah ada yang hatinya sedih sekarang? Oh, pasti ada ya. Ada yang putus cinta mungkin? Oh, itu mungkin saya ya. Oke, baik. Kemudian boleh sambil nyemil. Jadi silakan sambil dinikmati konsumsi yang sudah disediakan. Oke. Kemudian menghargai saat ada yang berbicara. Dan yang terakhir, saya berharap semua teman-teman di sini bersedia untuk dilakukan
publikasikan ya teman-teman ya. Siapa tahu nih ada yang jadi selebgram habis ini ya, masuk YouTube saya gitu ya. Apakah bersepakat dengan suatu kesepakatan ini? Atau mungkin ada yang mau ditambahkan dulu? Cukup? Yakin? Pak Akmal mungkin ada yang mau ditambahkan? Tambah makanannya aja Pak. Oh, tambah makanannya aja ya Bu, habis ini ya Bu ya. Atau mungkin ada kesepakatan yang lain, misal menjaga kebersihan gitu, ada. Terus menjaga kerapian. Jadi begitu forum diseminasi kita ini selesai, kursinya dikembalikan seperti semula ya teman-teman. Oke, terima kasih. Nah, yang pertama ada si ganteng dengan tanda tanya di kepalanya. Pertanyaan saya adalah, apa yang muncul di dalam sanubari dan benak teman-teman sekalian ketika mendengar kata budaya positif? Ada yang mau? Silahkan Pak Budi. Selalu berprasangka baik dan tidak pernah berprasangka buruk. Selalu berprasangka baik dan tidak pernah berprasangka buruk. Tepuk tangan dong buat Pak Budi. Keren ya Pak Budi ya. Kalau yang lain nih, kira-kira yang muncul di benak teman-teman kalau lihat atau membaca kata budaya positif. Oke, kira-kira no overthinking. Apa artinya overthinking Tidak berpikiran yang berlebihan. Tidak berpikiran yang berlebihan. Kalau Pak Amir gimana budaya positif? Kalau menurut saya budaya positif itu adalah kebiasaan yang baik dan membangun. Jangan overthinking. Kebiasaan yang baik dan membangun. Sekarang sama rekan serumpun saya, Miss Nadia. Budaya positif itu apa sih, Miss? Sebenarnya pemikirannya sama kayak Pak Amir tadi ya. Kebiasaan yang baik yang mungkin diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Iya. Sekali lagi tepuk tangan dong buat teman-teman tadi. Oke, jadi budaya positif itu satu tadi, bisa tidak terlalu overthinking. Kemudian bisa hal yang membangun, hal yang baik yang membangun. Kemudian kata Pak Budi selalu berprasangka baik, no berprasangka buruk. Jadi kira-kira apa sih budaya positif itu ya? Mari kita lihat. Nah, sebelum masuk lebih jauh ke dalam budaya positif, jadi di sini ada 5 pilar atau 5 konsep utama dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Yang ketiga ada posisi kontrol guru. Yang keempat ada keyakinan kelas. Dan yang terakhir ada segitiga restitusi. Sebelumnya kira-kira nih, adakah yang sudah tahu pengertian dari kelima konsep ini? No idea sama sekali ya? Belum. Saya yakin sebenarnya teman-teman ini udah sering melakukan yang namanya konsep budaya positif, tapi belum menyadarinya saja, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah, ya. Nah, yang pertama kita langsung masuk ke dalam konsep perubahan paradigma belajar. Jadi setelah saya mengikuti program guru penggerak ini, kurang lebih hampir 3 bulan saya ikuti, sebenarnya merubah paradigma saya tentang pendidikan itu sangat jauh Bapak Ibu. Yang dulu awalnya saya pikir adalah pendidikan itu berpusat kepada guru, atau kita ini sebagai sumber satu-satunya pengetahuan untuk siswa.
siswa ternyata itu sangat besar. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, ternyata sudah dari zaman dulu udah merumuskan dengan sangat baik yang namanya pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Dan beliau pun mengibaratkan kita sebagai seorang guru ataupun sebagai seorang pendidik itu seperti petani ataupun seperti tukang petani yang menjaga tanaman begitu. Kenapa seperti itu? Karena kita sebagai guru itu cuma bisa membimbing, membersamai, melayani proses pendidikan dari murid tersebut. Kita tidak bisa mengubah kodratnya. Jadi kita itu cuma membimbing, mengarahkan dia ke jalur yang baik, ke jalur yang benar. Kita nggak bisa merubah, misalnya pikirannya dia itu kotak, kita rubah menjadi bulat sulturnya, itu nggak bisa. Kita cuma bisa nuntut, oh kamu jalurnya ke sini, oh kamu paradigmanya ke sini. Jadi setelah mengikuti program ini, satu hal yang terbuka dari mata saya bahwa adalah semua siswa itu pintar, semua siswa itu punya potensinya masing-masing. Jadi tidak ada siswa yang tidak bisa. Tapi saya sebagai guru yang harus menuntun mereka. Awalnya 5 tahun saya bekerja di sini, saya berpikir bahwa contoh misal Bu Nanda siswa saya, Bu Nanda nggak bisa bahasa Inggris, dia nggak bisa mengucapkan kalimatnya dengan benar, dia nggak bisa menyusun kalimat dengan benar. Artinya apa? Bu Nanda pasti gagal, dia nggak bisa bahasa Inggris. Itu yang saya pikirin, karena tidak masuk dengan kriteria yang saya inginkan. Tapi nyatanya tidak. Kita lihat dengan mata lain. Ternyata mungkin di mata akuntansi beliau jago, beliau bisa menghitung dengan tepat tanpa ada satu kesalahan pun. Beliau cepat dalam penulisan pembukuannya. Nah, ada potensi kan berarti? Ada, tapi potensinya adalah di bidang akuntansi, bukan di bidang bahasa Inggris. Jadi semua siswa itu cerdas, semua siswa itu memiliki potensi. Seandainya pun dia tidak bisa di dalam mata pelajaran saya, pasti ada satu skill di dalam bahasa Inggris yang dia bisa. Contoh, tadi dia tidak bisa berbicara, pronunciation-nya tidak benar, writing-nya tidak benar. Siapa tahu vocabulary-nya lebih banyak, lebih tinggi daripada teman-temannya yang lain. Begitu kan teorinya? Vocabnya lebih tinggi. Artinya apa? Dia bisa, tapi dia tidak menguasai skill bahasa Inggris yang lain. Itu yang berubah dari pandangan saya. Artinya semua siswa itu cerdas, bisa, cuma ada beberapa potensi yang tidak kita ketahui. Kemudian paradigma kedua yang berubah dari saya adalah saya sebagai sumber pengetahuan satu-satunya dari siswa. Contoh, saya di teknik alat berasa, saya selalu mengajarkan bagian yang kecil saja, bagian ringannya saja, misal pengucapannya tentang suatu alat, kayak kemarin pump and lines, ada piston, ada silinder, terus ada salah satu anak nyeletuk, oh itu yang di tiangnya misal, itu loh guys, yang ada di tiangnya itu silinder yang di dekat lambung. Yang saya tahu adalah silinder itu yang di samping tiang, saya nggak tahu itu namanya lambung. Lalu tiba-tiba saya menyalahkan, oh enggak, yang benar tuh begini. Nah, saya selalu menganggap saya adalah sumber pengetahuan siswa satu-satunya, padahal tidak. Saya juga bisa belajar balik dari siswa. Kadang-kadang saya nanya, ini pump and line sebenarnya buat apa sih? Terus cuma tahu cara belajarnya doang. Jadi ketika proses pendidikan itu terjadi, selain siswa yang belajar, saya juga belajar. Seperti itu teman-teman. Jadi kita bukan lagi sumber pengetahuan atau sumber belajar satu-satunya dari siswa. Mereka bisa belajar dari mana saja, dan kita juga bisa belajar dari mereka. Kemudian yang ketiga yang saya pahami adalah pendidikan yang berpihak kepada murid. Saya selalu menganggap metode yang saya ajarkan itu metode yang terbaik. Dulu saya berpikir drilling itu adalah metode
tanpa harus saya suruh drilling berkali-kali. Itu yang saya temukan. Kemudian ketika saya mengajarkan writing, saya suruh mereka menyusun kalimat acak, jumble sentence. Kadang-kadang ada siswa yang bosan, kok metodenya begitu terus, Miss? Kenapa nggak sekali-kali kita puterin listening, terus ada teks rumah, mereka nyatet sambil dengerin. Menyusun kalimat juga menyusun. Nah, jadi karena zaman semakin berkembang, kita pun harus menganut pendidikan yang berpihak kepada murid, sehingga nggak bisa kita selalu melakukan metode yang kita anggap sama, oh ini metode yang terbaik, enggak. Begitu. Jadi itu yang saya dapatkan setelah melakukan pendidikan kurang lebih selama 3 bulan ini. Nah, kemudian kembali kepada budaya positif. Nah, paradigma baru mengarahkan pada pembelajaran yang lebih holistik, partisipatif, dan berpusat kepada siswa. Nah, lagi-lagi balik, guru harus merancang pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Artinya sehingga siswa belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu juga udah sering dengar tentang profil pelajar Pancasila kan? Ada berapa dimensi teman-teman? Ada? Ada 6 dimensi. Dimensi yang pertama? Silahkan Ibu. Dimensi yang pertama boleh di googling deh. Dimensi yang pertama dari profil pelajar Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih Bu Husna. Kemudian dimensi profil pelajar Pancasila yang kedua, berakhlak mulia. Lalu mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, kreatif, apa lagi? Berkebinekaan global. Nah, itu yang sekarang banget ini kurikulum merdeka digaung-gaungkan, profil pelajar Pancasila, yang mana guru harus melakukan pembelajaran dengan prinsip berdiferensiasi. Diferensiasi diambil dari kata bahasa Inggris. Different artinya berbeda. Kalau dulu kita menerapkan pembelajaran di kelas itu semuanya sama, misalnya writing satu kelas, listening satu kelas. Sekarang kita harus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Gimana sih berdiferensiasi? Misal kayak Panjas olahraga, Pak Wildan olahraga, Pak Arban olahraga, Pak Sri Pak Arban produktif, Pak Sri produktif, Bu Emi produktif. Mungkin saya asumsikan gaya belajarnya itu secara kinestetik. Kinestetik itu artinya bergerak. Jadi metode yang saya gunakan kepada beliau-beliau ini berbeda dengan Miss Nadia, dengan Bu Funa, dengan Bu Nada, dengan Bu Novia. Mungkin akan berbeda. Misal Miss Nadia, Bu Funa, Bu Novia, Bu Nada lebih suka lihat gambar, maka saya akan melakukan metode secara visual. Mungkin saya tampilkan gambar nanti. Misalnya Bu Mary sama Bu Tia, gaya belajarnya itu auditori, berarti mungkin saya setelkan film kah mereka dengar, saya setelkan podcast kah buat mereka. Nah, jadi zaman sekarang yang dituntut lebih kreatif itu adalah guru. Kita nggak bisa nyalahin siswa. Kalau kamu nggak serius belajarnya, kamu nggak bisa. Tidak. Yang harus berubah mengikuti perkembangan zaman adalah kita. Makanya balik lagi tadi ke dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa guru diibaratkan sebagai seorang petani. Kita lihat petani gimana prosesnya. Mereka merawat, menjaga dari hama. Kalau musim panas disiram, ya kan? Kalau musim hujan mungkin panennya lebih cepat, gitu ya. Jadi kita diibaratkan sebagai petani untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila tadi. Nah, ini dia. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, mandiri. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam budaya positif. Jadi teman-teman selain melakukan proses pembelajaran yang berpihak pada murid, ketika memberi
kepada murid pun kita harus berpihak. Nah, yang pertama yang sering dianggap masyarakat umum bahwa guru itu sebagai pengontrol, betul? Guru yang mengontrol karakter siswa, betul nggak? Iya. Jadi ternyata ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Yang pertama menyatakan ilusi guru mengontrol murid. Apakah Bapak Ibu sering berpikir seperti itu? Kalau di kelas kita harus mengontrol siswa, lu harus diem, lu harus ngikutin gue pemimpinnya, begitu? Bisa jadi seperti itu ya. Padahal sebenarnya tidak, kita nggak bisa mengontrol karakter siswa, mereka sendiri yang bisa mengontrol. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Bagaimana sih penguatan positif sama efektif itu? Contoh, misal Bu Melin berhasil menjawab soal, terus saya bilang, ih Bu Melin, good job. Terus saya bilang misal, Ibu Emi, bagus banget kamu, gitu. Nah, apakah Bapak Ibu biasanya berpikir bahwa itu akan efektif dan bermanfaat? Iya? Reward, oke, apakah bermanfaat? Iya, kadang-kadang dulu kita berpikirnya selalu, oh kalau dia gue puji, dia bakalan seneng deh, merasa diakui deh, iya nggak? Iya kan? Padahal tidak selalu seperti itu teman-teman. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Jadi ketika siswa melakukan pelanggaran, kita langsung bilang, kamu salah nggak? Kalau rambut kamu panjang, kamu menyalahi aturan nggak? Gitu, ya nggak? Kita berpikir bahwa kita mengatakan itu, mereka bakal refleksi, oh iya ya, nggak sesuai aturan ya. Oh iya, kalau make upku tebel, alisku tebel kayak gue ini, kira-kira nggak cocok gitu ya. Ya Mimi ya? Iya. Kita kadang kayak gitu ya. Saya juga jujur sebelum pendidikan ini juga sering kayak gitu, kayak tebalnya alis kawin nggak sudah biar kayak gitu. Saya bikin dia refleksi, oh enggak, aku tuh anak-anak harusnya nggak boleh make tebel. Padahal enggak, hal seperti itu tidak dapat mengontrol karakter siswa dan menjadikan dia lebih baik. Kemudian yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Pernah berpikir seperti itu? Gak usah dari ngomong sekolah deh, karena mayoritas sudah punya anak teman-teman. Pian-pian selalu berpikir bahwa anak itu harus dipaksa biar jadi lebih baik, benar nggak? Semacam di dokter ya, kayak kamu ya kalau nggak mama paksa potong kuku tiap minggu bakalan kebiasaan kukunya panjang terus gitu ya. Ibu saya pun melakukan hal tersebut kepada saya. Beliau mengatakan bahwa jika beliau memaksa saya, maka saya akan mengikuti karakter yang menurut beliau baik. Padahal itu ternyata nggak bisa teman-teman. Kita nggak bisa memaksakan kehendak kita sama siswa ataupun sama anak-anak dan keluarga kita yang ada di rumah. Gitu. Anak aja nggak bisa kita paksa, apalagi siswa yang bukan orang gitu ya. Jadi kira-kira gimana sih biar mereka itu sadar dengan budaya positif yang ada di sekolah? Nah, yang berikutnya adalah perubahan stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ilusi-ilusi tadi namanya adalah stimulus respon. Kenapa disebut stimulus respon? Karena kita berharap mereka akan melakukan hal yang kita harapkan. Iya, dengan kita melakukan ilusi-ilusi tadi. Nah, jadi kita harus merubah stimulus respon kita tadi ke pendekatan teori kontrol. Apa aja dalam teori kontrol itu? Apa aja sih? Gitu. Kok kayak Gen Z sama Gen Alpha zaman sekarang ribet banget ya kalau ditegur. Nah, awalnya pun saya bertanya-tanya seperti itu nih. Waktu mempelajari modul ini, saya tertegun. Bahkan diskusi sama orang tua di rumah. Mama di rumah sampai bilang, kok kayak guru diremehkan ya gitu. Kayak nggak ada harganya. Oh, padahal ternyata tidak. Karena perubahan zaman, contoh nih, mama saya kan lahir tahun 50-an. 50, 60, 70 tuh kalau nggak salah nama generasinya adalah baby boomers. Yang banyak anak, banyak rezeki gitu. Ya kan? Nah, di zaman itu kan perekonomian di negara kita kan
Jadi tingkat stres orang-orang pada zaman itu adalah ketika cari kerja susah, makan enak pun susah, sehingga diberlakukan apapun sama orang lain. Oh ya udah, yang penting gue bisa kerja, gue bisa belajar, gue bisa makan, ya kan? Dengan saya belajar, saya bisa dapat kerja yang baik, saya dapat uang, saya bisa makan. Begitu kan tujuan mereka. So jadi mereka ditekan kayak gimana pun gak masalah di tempat kerja ataupun di rumah. Karena salah satu kemerdekaannya kayak terkungkung gitu ya nggak sih? Kemudian lahirlah zaman kita 90-an, millennials. Zaman kita ini yang benar-benar banyak peralihan ya Kak. Dari yang zamannya awalnya agak sulit, krisis moneter, kemudian perekonomian naik, membaik, mengenakan teknologi, ya kan? Peralihan banget nih ya kan anak-anak milenial. Nah, karena zaman peralihan itu kadang kita masih menerima stimulus respon kayak tadi. Kita terima tuh stimulus responnya karena kita berpikirnya bahwa kita bisa belajar, dapat kerja, kita bisa hidup enak. Berbeda dengan anak-anak Gen Z mungkin yang 2000-an ya, kayak Ibu Meli, kayak Ibu Tia, kayak Pak Agung, Gen Z ya. Mereka itu tingkat stresnya beda sama kita teman-teman. Jadi tingkat stres mereka itu adalah karena hidup enak, udah ada teknologi, uang juga orang tuanya gampang nyari, stresnya tuh gak kayak kita. Semua teknologi, alat apapun tersedia, makanya tercipta quarter life crisis, ya gak? Kemudian tercipta lagi apa ya istilahnya work-life balance itu? Iya, ada istilah kayak gitu. Kerjaan sama kehidupan tuh harus imbang, ya gak? Karena zaman semakin mudah, sehingga ditegur sedikit aja udah keder. Gak bisa nih aku stres, udah quarter life crisis gue. Ya gak sih? Gak bisa work-life balance gitu kan. Work hard, play hard, gitu kan istilahnya anak-anak sekarang. Gak bisa gue. Sehingga mereka kalau tegur dikit aja udah keder gitu, udah aduh gak bisa nih aku stres nih, kayak gitu. Apalagi nanti Gen Alpha, mungkin anak-anak bapak ibu sekarang yang udah zamannya enak banget. GoFood udah ada, Gojek udah ada, Wi-Fi, AC, ya nggak? Zaman dulu saya belum pernah tuh ngerasain spa, ponakan saya udah ada di spa. Makin enak lagi ya kan? Iya, kucing juga di spa, tanya dulu anak-anak zaman sekarang. Bajunya juga udah di mall, ada khusus, ala baby shop, ya nggak? Ponakan-ponakan saya tuh kayak gitu. Bahkan sampai ada ponakan saya bilang kalau misalnya mereka main takdir, jangan saya, KFC itu masih mewah bapak ibu. Ponakan saya bilang kalau saya traktir KFC, tante belum gajian Pak. Dia tuh minta traktirnya udah gitu, ya ampun preemptif gitu-gitu. Traktirnya lagi ditawan, udah gak main zamannya. Nah sehingga entah apa yang akan terjadi nanti di Alpha itu, mereka kalau dikasih hukuman entah apa lagi yang akan terjadi. Stres nanti, nggak bisa aku ditegur gini, aku harus tahan nih, menyakiti nih. Gak ada atasan seperti ini sama saya. Kalau kita atasan gimana itu masih bisa nerima ya kan? Nah kalau anak-anak ibu bapak gak mungkin bisa nerima. Sehingga sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, ketika kita ingin mengarahkan mereka ke arah yang benar, kita harus lebih pintar menggunakan teorinya, yaitu menggunakan pendekatan teori kontrol. Seperti itu teman-teman. Nah, biar ngerti aja gitu bahwa mungkin kita berpikir bahwa lembek kali lah mereka ini, ditegur gitu aja lemah. Kita zaman dulu dipukul pakai kayu, nggak ada yang protes gitu. Nah ternyata dengan perubahan zaman itu tadi, sehingga psikologis mereka pun berubah. Jadi terciptalah pendekatan teori kontrol. Lengkap sekali sebenarnya pembelajaran Ki Hajar Dewantara ini ya. Selain mengikuti kodrat alam, kodrat zaman, juga berpihak kepada murid. Oke. Perubahan dari stimulus respon menuju teori kontrol. Yang pertama ada realitas. Nah, kita selalu berpikirnya dulu nih ketika memberikan konsekuensi.
tadi produktifnya nggak terlalu perlu banget bahasa Inggris, ya nggak? Jadi kita tidak bisa menjudge, nggak bisa menilai bahwa kebutuhan kita dan siswa itu kebutuhannya sama. Kemudian perubahan, semua orang melihat hal yang sama. Jadi misalnya pandangan kita itu cara belajarnya yang A ini baik, tapi ternyata buat siswa membosankan. Nggak bisa dong kita terus-terusan maksain, karena kita harus berpihak kepada murid, menyediakan kebutuhan mereka. Jadi setiap orang, nah kalau kita berubah ke teori kontrol, jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dia mau belajarnya pakai lihat gambar, kita belajarnya lihat teks. Tentu saja siswa akan merasa bosan. Kemudian selanjutnya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Apakah Bapak Ibu merasa guru-guru zaman dulu seperti itu? Apakah merasa? Bahwa menganggap, oh kalau kamu rajin menulis setiap hari, maka tulisan kamu akan bagus, gitu ya, di guru-guru zaman dulu ya. Padahal ternyata tidak. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau dia nggak bakat di tulisan bahasa Indonesia, siapa tahu malah hitungannya yang bagus, ya nggak teman-teman? Jadi kita sekali lagi tidak bisa memaksakan. Stimulus kita itu kita anggap benar untuk memberikan pendidikan kepada siswa, begitu ya. Kemudian zaman dulu kita mengajarnya menganggap perilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan. Misal nih, ya peraturan di tempat kita, kalau nggak SKI 3 kesalahan nggak? Salah banget gitu ya, nggak boleh pokoknya, harus sesuai dengan SKI 3. Tapi ternyata enggak, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, misal kita udah kasih perjanjian, hari Sabtu besok rambut harus SKI 3. Tapi kita nggak tahu ternyata tadi sore kecelakaan kah siswanya? Atau uangnya kececer kah sehingga nggak jadi potong rambut? Nah, jadi kita harus melihat dari berbagai sisi bahwa kenapa dia tadi nggak potong rambut, mungkin ada tujuan yang lain yang terjadi di belakangnya, gitu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, balik lagi kayak tadi yang saya bilang, kita sering banget berpikir nih kita itu sih pengontrol siswa, padahal enggak. Yang bisa mengontrol diri dia sendiri itu adalah dia. Nah, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kalau bukan siswa sendiri yang mengontrol dirinya dari kesalahan, ya nggak? Kalau bukan siswa sendiri yang mengontrol, pasti akan terjadi kesalahan. Atau kita balik sedikit deh, misal dia coret-coret meja, kita tegur, nggak boleh ya Kak Sri ya, nggak boleh coret-coret meja ya. Tapi dia nggak kontrol. Waktu saya balik lagi ke papan tulis, kira-kira Kak Sri bakal coret meja lagi nggak? Coret lagi, karena dia tidak mengontrol dirinya dari kelakuan yang tidak baik tadi. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini udah dibelai-belai, udah disayang-sayang, udah diberi pengertian gitu ya. Aduh Pak Sri, kok nggak dipotong-potong juga, kenapa? Nggak mau kata Pak Sri. Emosi, kamu ya nggak potong-potong rambut gitu ya. Nah, jadi tuh nggak bisa kita kayak gituin, pasti ada caranya tuh, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian yang terakhir, perubahan dari stimulus respon ke teori kontrolnya adalah model berpikir menang atau kalah. Nah, kemudian kalau menggunakan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi kalau metode yang dulu, ketika kita memberikan konsekuensi, guru benar, siswa salah. Kayak gitu kan teorinya. Nah, tapi sekarang dengan Gen-Z dan Gen Alpha ini, kita harus memberikan model berpikir menang-menang. Pernah dengar istilah win-win solution? Nah, jadi kita harus memberikan konsekuensi itu. Iya, sekarang si siswa menang, gurunya pun juga menang. Begitu teman-teman. Nah, langsung kita masuk ke dalam budaya positif. So, jadi budaya positif ini seperti yang kita tahu ya, kata budaya.
Budaya itu pasti berarti kebiasaan melakukan tindakan-tindakan yang baik, termasuk sikap dan cara yang berbicara yang diterapkan oleh seluruh warga sekolah, terutama murid, untuk membentuk pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Dan tentu saja dalam proses pembentukan budaya positif ini, guru pasti memiliki peran yang penting. Dengan adanya budaya positif, lingkungan sekolah akan dipenuhi oleh suasana yang mendukung dan positif. Sikap positif akan mudah tersebar jika dilakukan secara konsisten dan bersama-sama. Mengingat karakter siswa dan guru yang beragam, penting untuk memahami konsep dasar budaya positif dalam penerapannya. Ketika kita melakukan suatu perubahan, terutama di dalam budaya positif, itu pasti nggak mungkin sekali dilakukan langsung berubah. Pasti perlu konsisten. Jadi konsisten. Misal kayak teguran, gitu. Misalnya kayak kita memberikan konsekuensi sama siswa. Kamu nggak boleh ya rambutnya lebih dari SKI 3. Kalau cuma dilakukan sekali, nanti kalau rambutnya panjang lagi dia males. Dia bilang nggak mau lah, apalah. Jadi kita harus ingatkan lagi. Nanti kita harus ingatkan lagi. Terdengar capek, terdengar lelah, tapi yang namanya sebagai seorang pendidik kita itu nggak boleh lelah, karena kita motonya adalah pembelajar sepanjang hayat, teman-teman ya. Jadi kita harus terus-terusan gitu ya, mengingatkan lagi sampai terbentuk yang namanya budaya positif, terutama di lingkungan sekolah. Nah, dari budaya tadi, dari kebiasaan tadi, terbentuklah yang namanya disiplin positif. Disiplin berasal dari kata apa di situ? Dari kata disiplina, yang artinya adalah mengacu pada disiplin diri yang memiliki rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan, cara kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi ketika kita namanya tadi awalnya budaya positif, kebiasaan yang akan dibentuk, kemudian turun lagi jadi disiplin positif. Disiplin positif ini karakternya. Jadi kita nggak perlu lagi tuh kayak ngasih, oh Nadia ini cantik banget hari ini pakaiannya tertutup. Oh Bu Nanda cantik banget hari ini make up-nya tipis. Kita nggak perlu lagi melakukan hal seperti itu. Jadi siswa secara sadar dalam kontrol dirinya akan dengan sendirinya menerapkan disiplin positif ini tadi. Jadi kita nggak perlu lagi kasih reward, nggak perlu lagi kasih ancaman, nggak perlu lagi kasih hukuman. Old style banget udah kayak gitu ya. Gen Z udah nggak bisa teman-teman. Tujuannya apa sih? Tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh, kita kan masuknya 7.15. Siswa itu percaya bahwa 7.15 itu adalah waktu yang tepat dan akan membiasakan diri mereka nanti di tempat kerja agar tidak terlambat. Ya karena itu akhirnya tanpa kita memberi hukuman ketika mereka itu datang terlambat, mereka sadar sendiri nih, oh iya, aku harus datang jam segini, biar nanti itu terbentuk kebiasaanku di masa depan gitu. Jadi mereka sadar sendiri bahwa datang pagi itu bagus, datang tepat waktu itu bagus. Jadi kita nggak perlu lagi yang kayak muji-muji, hukum-hukum gitu ya. Jadi dari budaya positif turun jadi disiplin positif. Oke, dan ini ada nilai-nilai kebajikannya berdasarkan profil pelajar Pancasila ya. Nah, sebelum menerapkan budaya positif dan disiplin positif, kita harus sadar dulu nih, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan dasar yang paling inti adalah kebutuhan
kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Bagaimana sih konsepnya kasih sayang dan rasa diterima di dalam lingkungan sekolah? Contoh, ketika di kelas dia mengeluarkan pendapatnya ketika kita membuat keyakinan kelas, kemudian kita terima nih, oh terima kasih sarannya Tia, gitu. Bagus, kita bikin ya sebagai keyakinan kelas. Apakah dia akan merasa diterima dan dicintai pendapatnya? Iya, tentu. Nah, kita harus melakukan hal itu. Kemudian, kebutuhan penguasaan. Misal Pak Budi berhasil menjawab soal matematika dengan sempurna. Kemudian kita berikan nilai dia 100 karena sempurna jawabannya. Apakah Pak Budi merasa dirinya bisa mengerjakan soal tersebut? Iya, jadi dia merasa dirinya berkuasa menguasai materi tersebut. Kemudian kebutuhan kesenangan. Dengan metode diferensiasi tadi, kita memuaskan rasa kesenangan siswa dengan memenuhi gaya belajarnya yang berbeda-beda. Jadi dia senang nggak? Senang. Kemudian kebutuhan kebebasan. Masuk lagi di dalam diferensiasi. Misal kita ingin menghasilkan produk, dibebasin. Misalnya dia mau tulisan monggo, Pasri mau bikin video monggo, misalnya Bu Nanda mau bikin podcast juga monggo. Jadi kita berikan dia kebebasan dalam mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum masuk ke budaya positif, kita pahami dulu nih, mereka itu perlu adanya pengakuan penguasaan, pengakuan kasih sayang dan rasa diterima, pengakuan kesenangan, dan pengakuan dan kebutuhan kebebasan. Nah, motivasi perilaku manusia itu sebenarnya ada 3. Yang ketiga tadi adalah disiplin positif. Yang pertama adalah motivasi ekstrinsik. Gak usah masuk ke dalam siswa deh dulu, ke diri kita sendiri. Kita datang pagi apakah untuk menghindari hukuman, teman-teman? Iya, hukumannya kalau kita telat apa biasanya? Potong, iya nggak? Iya nggak? Bisa jadi. Misal Pak Budi bosnya, Pak Budi ya yang bisa absen kita ya? Ya lah. Jam sekian kata Pak Budi. Kalau nggak datang saya potong gaji kamu kata Pak Budi, ya nggak? Nah, kalau kita menaati peraturan yang dibikin Pak Budi tadi karena rasa untuk menghindari hukuman, kira-kira kalau hari itu Pak Budi nggak masuk, kita datangnya tepat waktu atau enggak? Tetap tepat waktu, yakin? Jangan Pak, karena pasti nanti kan maksud, kan Bapak aja pasti santai aja cuma aku aja, emang aku cari aja 7 jadi pasti. Nah. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar karena tak menghindari dari hukuman. Kemudian ada yang mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Misal Bu Funa, kalau nggak dipuji, oh Bu Funa cantik banget nih pakai jilbab, kira-kira senang nih, oh cantik kamu pakai jilbab, aku suka di jilbab lagi kata Bu Funa. Kalau nggak dipuji lagi, kira-kira dia masih pakai jilbab nggak? Kadang-kadang bisa dibuka ya. Enggak, iya rambutnya ya oke baik, lucu banget gitu ya. Ya kan kadang-kadang ada orang yang kayak gitu ya. Kalau nggak dipuji, kalau dia nggak dipuji dia males gitu ya. Apalagi siswa, misal kayak siswa kita kasih hukuman, kamu kalau nggak ngerjain tugas dari ibu ya, saya hukum nggak mau push up gitu ya. Tapi kalau nggak kita kasih hukuman push up ya udah ini cuek aja. Nah, karena itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar, takut kena hukuman lalu minta ujian. Kemudian yang kedua ada motivasi intrinsik. Nah, di sini akan kita kupas ya. Jadi mereka itu harus mendapatkan motivasi dari dalam dirinya sendiri bahwa aku akan berubah menjadi karakter yang lebih positif. Jadi menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, kita berikan teori kontrol tadi, kita rubah karakternya, kita rubah kepribadiannya, sehingga mereka mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri sendiri, sadar, oh kalau saya telat itu nggak baik, oh kalau penampilan saya nggak rapi itu juga nggak baik gitu ya. Jadi begitu, kita itu harus merubah siswa dengan untuk merubah dirinya tadi, membentuk budaya positif dan disiplin positif. Sampai sini adakah pertanyaan?
tentang budaya positif, disiplin positif, atau motivasi-motivasi tadi gitu. Yes. Kalau misalkan kita melaksanakan tugas karena didukung tuh berarti termasuk dalam motivasi intrinsik. Kalau kita melaksanakan tugas karena Takut didukung. oke, kalau kita melaksanakan tugas karena takut dihukum, masuknya kemana ya? Kira-kira nih, menurut teman-teman saya balikin itu masuk intrinsik kah, ekstrinsik kah? Melaksanakan tugas sampai takut dihukum, ekstra indah, ekstrinsik karena takut dihukum. Amunnya kali dihukum, kira-kira tugasnya digawe lah. Digawe, bisa dikerjakan, bisa tidak dikerjakan, karena dia belum sadar nih bahwa mengerjakan tugas tersebut penting dan sesuai dengan nilai-nilai yang harus dia lakukan secara positif. Begitu. Apakah puas jawabannya Miss Nadia? Oke, terima kasih. Dari tadi saya lihat banyak yang nguap-nguap. Kita ice breaking lagi sebentar. Coba sekarang hadap-hadapan dulu teman-teman. Berhadapan sama teman di sampingnya silakan. Boleh, depan belakang kalau ketemu silakan. Kalau ada kemana? Bertiga boleh. Oke, silakan. Oke, silakan. Jadi yang disebutnya adalah yuk senyum selama 30 detik ya. Jadi omongan apa ibu 30 detik saja ya. Jadi kami ada typo nih. Jadi teman-teman sekarang tolong berhadapan, saling senyum, giginya liatin. Giginya diliatin ya. Giginya diliatin. Giginya diliatin, oke? 30 detik saya hitung pakai stopwatch habisin, oke ya? Yang ketawa duluan dia yang kalah, oke? Oke? Yuk, siap. Are you ready? Are you ready? Yuk, siap. Kelihatan gigi ya, harus kelihatan gigi, tahan. Tahu ini nama siapa? Oh, oke baik, silakan. Oke, siap? 1. Pakai stopwatch ya. 1, 2, 3. Tunjukkan gigi kalian. Gigi akhirnya. Senyum dengan gigi itu kayak gimana ya? 43 detik. Gigi. Oh sorry. Oke, stop. Kalian ya, terima kasih teman-teman. Oke, jadi kalau mau bikin ice breaking, udah jam terakhir capek ya, kita pakai sound senang-senang. Bisa pakai yang kayak gini, suruh anak-anak senyum hadap-hadapannya. Iya boleh. Jadi kan kalau kita lihat personality kan biasanya kalau anak-anak tes MBTI misalnya, ya kan setiap anak-anak punya karakternya masing-masing. Nah terus gimana caranya kita sebagai pendidik gitu ya memberikan apa ya atau komunikasi apa sih yang perlu dipakai untuk mendekati karakter-karakter yang berbeda setiap masing-masing siswa?
Terima kasih pertanyaannya Pak Luna. Sebenarnya itu juga yang akan saya bahas setelah ini ya. Jadi kira-kira pendekatan gimana sih? Nah, balik lagi ke posisi kontrol apa sih yang akan kita pakai ketika menghadapi karakter siswa yang berbeda-beda tadi. Apalagi siswa kita mayoritas laki-laki, oke? Nah, jadi kesini dulu kita ya Pak Agung ya. Ada perbedaan hukuman, ada perbedaan konsekuensi, ada perbedaan restitusi. Nah, jadi ada 3. Kalau zaman dulu banget saya sekolah hukuman masih diberlakukan. Jadi hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, entah secara fisik kita menyakiti murid ataupun secara psikis. Kemudian kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi. Jadi kalau siswa salah, ya pasti harus melakukan konsekuensi itu. Misal kayak buang sampah sembarangan, dia harus kamu bersihin sampah itu semuanya, bakar rampok semuanya, gitu ya. Nah, kemudian kalau restitusi gimana? Restitusi itu merupakan pilihan. Kira-kira dari tindakannya yang salah tadi, dia mesti ngapain biar bisa menebus? Kita memberikan pilihan kepada si anak tadi. Ada lagi pilihannya. Kalau kita kasih hukuman itu tidak nyaman untuk murid, untuk anak, untuk jangka waktu yang panjang. Kalau konsekuensi nggak nyaman untuk waktu yang pendek. Kemudian kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau memberikan restitusi, korban mendapatkan ganti dan seperti yang lainnya. Kalau hukuman anak tersakiti, gitu. Kemudian ada perilaku pasif agresif meningkat. Kemudian sistem tidak akan berjalan kalau muridnya itu nggak takut jika kita memberikan hukuman. Kalau konsekuensi pun seperti itu ya. Penguatannya itu cuma menjangka waktu pendek, memerlukan monitoring. Kemudian murid belajar bertanggung jawab kalau melakukan restitusi langsung. Nah ini juga masih ada perbedaannya. Kalau pakai hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kalau pakai konsekuensi, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Nah, kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi balik lagi ke pertanyaan Pak Agung, gimana cara kita mendekatin siswanya dengan karakter yang berbeda-beda tadi? Kalau kita kasih hukuman, itu pukul rata kan? Kamu salah aja semuanya. Nggak bisa. Si anak yang karakternya beda tadi nggak bakalan bisa nerima. Kemudian kalau konsekuensi, kita kasih nih konsekuensi satu persatu, tapi harus terus menerus. Apakah kita tidak kelelahan? Kelelahan, kadang-kadang malah berbalik justru kita yang akan emosi karena kita harus terus-terusan memantau. Nah gimana caranya? Kita harus memberikan restitusi sehingga siswa akan belajar sesuai dengan karakternya untuk mempertanggungjawabkan perilakunya. Apa sih restitusi itu? Ya nggak? Bingung pasti. Oke, nah langsung ke dalam 5 posisi kontrol restitusi. Jadi sebagai guru untuk mendekati karakter siswa tadi, kita memiliki nih 5 posisi kontrolnya. Yang pertama kita bisa sebagai penghukum. Yang kedua kita bisa sebagai pembuat rasa bersalah. Yang ketiga kita bisa menjadi teman. Yang keempat kita bisa menjadi pemantau. Yang kelima kita bisa menjadi seorang manajer. Biasanya nih, kalau yang saya terapkan ya Pak Agung ya, di sekolah kita ini sama siswa, terutama anak TLB yang mayoritas laki-laki, nggak bisa saya sebagai teman. Apalagi saya sebagai guru perempuan, saya pasti diremehkan. Misal, Pak Anjas anak TAB, terus Pak Anjas nggak ngerjain tugas dari saya langsung bilang, Pak Anjas, tolong Pak, supaya ibu nggak disaki kepala sekolah gara-gara supervisi, gawe Pak. Kira-kira dengan mental anak-anak kita yang SMK mempan nggak hal tersebut? Enggak mempan, justru saya akan jadi bulan-bulan mereka Pak Agung. Maka saya harus menempatkan diri saya sebagai pemantau atau manajer dengan karakter yang seperti itu. Saya harus bilang, Pak Anjas, kira-kira keyakinan kelas kita apa yang dia langgar? Oh, misalnya keyakinan kelas saya udah bikin dari awal, mengerjakan tugas tepat waktu.
terbiasa disiplin. Kira-kira kalau saya tanya kayak tadi, siswa laki-laki mau nerima nggak? Mungkin menerima, mungkin tidak. Ya, bergantian. Balik lagi ke karakter siswanya tadi. Bisa sebagai manajer, bisa sebagai pemantau. Kalau saya sebagai pemantau, misal Panjas, peraturan di kelas tadi apa? Mengerjakan tugas tepat waktu. Konsekuensinya apa bila dia terlambat mengumpul tugas? Terjunda di lantai 2. Luar biasa ekstrem konsekuensinya ya. Luar biasa. Oke. Nah begitu ya. Kalau misalnya saya mengajari alat berat, kayak gitu saya sebagai manajer. Konsekuensinya apa saya bilang? Perjanjian di awal kelas kita apa? Terus kalau kami disiplin kira-kira gimana? Gitu ya. Tapi kalau Pak Agung ngajar di akuntansi, nggak bisa Pak. Mewek mereka saya gituin. Jadi kalau di akuntansi saya biasanya sebagai teman. Saya tanya baik-baik. Nah, kerjakan Pak, minta tolong nah. Anak bernilai kan dia? Gitu, jangan kasih begitu. Jadi Pak Agung pintar-pintar menempatkan diri. Apakah nanti Pak Agung sebagai manajer? Apakah nanti Pak Agung akan sebagai pemantau? Apakah Pak Agung akan sebagai teman? Kalau pembuat merasa bersalah atau penghukum, mungkin bisa digunakan kepada situasi yang mendesak atau hal unik. Contoh, siswa mabuk kecubung yang viral kemarin. Kira-kira awalnya sebagai manajer lagi kita memposisikan diri kita, apakah bisa? Nggak bisa. Hal fatal seperti itu memang harus menjadi hukum atau membuat rasa bersalah. Karena itu udah di luar nalar, kesalahannya udah bener-bener yang tidak bisa kita terima. Tapi kalau cuma kayak rambut tidak sesuai, datang terlambat, tidak mengerjakan tugas, maka kita bisa memposisikan diri kita sebagai manajer atau sebagai pemantau. Teruntuk di kelas akuntansi kita bisa sebagai teman. Jadi kita sendiri yang bisa menentukan posisi yang sesuai ketika menghadapi siswa tersebut. Begitu. Apakah menjawab Pak Agung? Oke, bisa kita lanjutkan teman-teman. Nah, inilah dampak yang akan terjadi ketika kita menempatkan posisi kontrol kita. Oke, yang pertama kalau kita selalu memberikan hukuman kepada mereka, mereka akan melakukan kesalahan yang sama berulang kali. Bahkan perilakunya itu menjadi lebih agresif. Dia kayak merasa ditantang, kayak wah aku harus memberontak dari ketidakadilan ini, begitu ya. Nah, kemudian kalau kita terus-terusan membuat mereka menjadi orang yang merasa bersalah, mereka akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Kemudian kalau kita menjadi teman, tergantung, karena mereka tidak bisa mandiri, kadang juga mereka tidak bisa memutuskan. Kemudian kalau sebagai pemantau, kita menitik beratkan dampaknya pada diri sendiri. Nah, kemudian kadang-kadang kita beri reward atau kita berikan hukuman. Tapi kalau kita sebagai manajer, mereka tuh bisa evaluasi diri mereka sendiri menjadi orang yang lebih baik. Nah, kalau kemudian kita sebelum memulai pembelajaran atau di tahun ajaran baru yang awal kemarin, pasti akan melakukan pembentukan keyakinan kelas. Ketika melakukan pembentukan keyakinan kelas itu, kita harus melakukan pernyataan yang universal, membuat kalimat atau pernyataan yang universal, dibuat dalam pernyataan positif, sesuai kondisi kelas dan sekolah. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan dalam perumusan keyakinan kelas. Gimana sih? Nah, ini contoh keyakinan kelas yang saya buat. Yang pertama ada hadir tepat waktu, kemudian anak-anak harus berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, menghormati baik kepada guru atau kepada teman, kemudian ada menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mendengarkan ketika orang lain berbicara, dan tidak menggunakan handphone untuk hal lain kecuali pembelajaran. Jadi kita bikin ini dulu sebelum menempatkan posisi kontrol. Kita bikin seperti itu. Jadi ada 6 kesepakatan kelas saya sama siswa saya di sekolah, ya.
Nah, ini salah satu perwujudan dari budaya positif tadi. Kenapa? Ketika saya membuat keyakinan, saya bertanya kepada siswa sehingga mereka punya andil nih memutuskan hal ini. Jadi bukan cuma saya doang yang dapat keuntungan, siswa pun juga mendapatkan keuntungan. Kenapa? Sesuai dengan persetujuan mereka sendiri. Kalau nggak sesuai persetujuan mereka sendiri tadi, kalau saya nggak ada, jangan-jangan nanti kelasnya nggak dibersihkan, kan nggak ada yang awas. Ya nggak? Kalau begini mereka sadar, oh aku bikin keyakinan, jadi aku harus jaga kebersihan. Oh aku udah bikin keyakinan, aku harus mendengarkan ketika ada orang lain yang berbicara. Nah kemudian kita masuk ke dalam segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi? Mengacu kepada Charles Brusen 1996, restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini salah satu cara untuk mengatasi pelanggaran siswa tadi prakteknya. Kalau tadi posisi kontrolnya yang mana yang kita pilih? Penghukum kah? Pemantau kah? Teman kah? Manajer kah? Gitu. Nah ini tahapan yang harus kita lakukan ketika menerapkan posisi kontrol tadi, namanya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Yang kedua ada memvalidasi tindakan yang salah. Yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Bagaimana aja tahapannya? Nah, yang pertama menstabilkan identitas. Gimana caranya saya menstabilkan identitas siswa itu? Nah, saya akan mengajukan beberapa kalimat. Saya akan bilang sama siswa, berbuat salah itu nggak apa-apa, nak. Sehingga siswa itu akan merasa, oh aku ini bukan satu-satunya orang yang berbuat salah. Orang lain pun juga pernah salah, sehingga dia tidak berkecil hati dan tidak merasa ketakutan ketika akan mengakui kesalahannya. Jadi ini ada beberapa kalimat. Yang pertama, berbuat salah itu nggak apa-apa, nak. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna, gitu. Kemudian, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu, kita bisa menyelesaikan ini. Kemudian, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian, kamu berhak merasa begitu. Yang terakhir, apakah kamu sudah menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Oke, saya praktekkan contoh. Misal Ibu Husna. Ibu Husna salah nih, ngambil barang teman sekelasnya. Kalau tiba-tiba saya tuduh, oh kamu bisa masuk penjara ya ngambil barang orang. Kira-kira apa yang Ibu Husna rasakan? Sedih, kecewa, takut, nggak mau ngakuin, ya. Tapi kalau saya tanya dulu nih, ada apa Bu Husna? Saya juga dulu pernah ngambil tetangga diem-diem. Kira-kira apa yang Bu Husna rasakan? Mungkin ada sedikit rasa, oh kayaknya aku bisa dipercaya deh kalau kayaknya salahku bisa diperbaiki deh, kayak gitu kan. Nah, jadi kita bisa bikin cara kayak gini biar anak-anak itu gampang menyadari kesalahan mereka dan mengakui kesalahan mereka kepada kita. Jadi ini yang pertama, kita harus menstabilkan identitas mereka dulu. Kita harus bikin posisi kita sama, bahwa semua itu pernah bikin kesalahan, bukan cuma kamu satu-satunya yang bikin kesalahan, gitu ya. Kemudian nih, kita akan memvalidasi tindakan yang salah. Kita bisa memvalidasi tindakan yang salah tadi dengan kalimat, padahal kamu bisa melakukan lebih buruk ya dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Tadi kan kita menstabilkan identitas, bikin sama dulu nih posisinya ya nggak? Kamu salah, kita juga pernah salah. Nah yang ini adalah kita bikin nih, kita cari tahu apa yang melatar belakangi Ibu Husna tadi ngambil barang. Siapa tahu dia kepengen banget sebenarnya, tapi nggak punya uang, jadi dia ambil. Kemudian bisa kita asumsikan bahwa ternyata itu barangnya Bu Husna yang sudah diambil oleh Bu Widya duluan, makanya diambil balik. Kebetulan yang ketahuan Bu Husna, gitu ya kan? Begitu. Jadi ketika memvalidasi tindakan yang salah ini, kita sambil cari tahu apa yang melatar belakangi dia melakukan hal tersebut. Kemudian yang
terakhir baru kita menanyakan keyakinan. Nah, kita tanyain, perilaku kamu tadi benar nggak udah dengan keyakinan kamu? Perilaku kamu tadi sesuai nggak dengan nilai-nilai positif yang kamu yakini gitu. Bisa kita gunakan kalimat untuk menanyakan keyakinan dengan apa yang kita percaya sebagai kelas 1 keluarga, apa nilai-nilai umum yang sudah kita sepakati, apa bayangan kita tentang kelas ideal, atau kamu mau jadi orang yang seperti apa gitu. Kita hubungkan ke dalam budaya positif atau disiplin positif yang udah kita bentuk sebelumnya gitu. Jadi setelah kita memvalidasi tindakannya tadi, cari latar belakangnya, lalu kita hubungkan itu benar nggak, itu salah nggak, gitu, sesuai nggak sama keyakinan gitu. Jadi siswa kita berikan stimulus untuk berpikir secara kritis bahwa tindakannya tadi itu benar atau salah. Nah, ini nanti ada video salah satu contoh implementasi segitiga restitusi yang videonya udah saya bikin sebelumnya ya. Jadi ada salah satu teman saya nih, Ibu Funa. Beliau adalah guru mata pelajaran PKN. Kemudian ketika Ibu Funa mengajar di kelas, ada beberapa siswa yang asyik mengobrol dan tidak memperhatikan. Menurut teman-teman sekalian, kalau ada guru ngajar, siswa ngobrol, perbuatan salah atau benar? Salah. Nah, saat itu Ibu Funa menegur mereka, akan tetapi mereka bersikap acuh tak acuh. Akhirnya Bu Funa melaporkan kejadian tersebut kepada wali kelas. Nah, kebetulan ada Bu Funanya sendiri di sini. Kita simak videonya ya teman-teman. Oke. Oke, bisa perhatikan semuanya?
itu dia tadi video dari kasusnya Ibu Huna. Saya menanyakan beberapa pertanyaan mengenai menstabilkan identitas, kemudian mengenai validasi tindakan yang salah, yang terakhir saya melakukan apa tadi ya? Maaf. Oke, yang ketiga tadi saya melakukan mempertanyakan keyakinan sebenarnya. Jadi saya mempertanyakan keyakinan yang tadi, sehingga mereka mikir nih, oh keyakinan Baswedan di awal kan bukan seperti itu, kenapa aku melakukan hal itu, gitu ya. Ini contoh kasus yang kedua, implementasi tentang segitiga restitusi lagi. Ada kasusnya, Rahman memanggil Mandala dengan menggunakan nama orang tuanya. Nah ini sering banget terjadi nih. Rahman hanya ingin bercanda, tetapi Mandala merasa sakit hati dan menangis. Salah satu siswa melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Rahman pun dipanggil ke dalam ruangan konseling. Silahkan disimak penerapan segitiga restitusinya. Jadi itu tadi penerapan segitiga restitusi kepada siswa. Saya tidak langsung memberikan hukuman, saya tidak langsung membuat mereka merasa bersalah, tetapi saya memposisikan diri saya sebagai manajer. Saya terapkan segitiga restitusinya. Yang pertama, saya membuat posisi kita sama dengan menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, saya cari latar belakangnya, kayak kasusnya si Mandala sama Rahman tadi. Rahman sebenarnya tidak berniat dia mau bikin Mandala sakit hati, cuma ingin bercanda gitu. Coba seandainya saya langsung beri hukuman, kira-kira apakah ada jiwa pemberontak dan sakit hati yang timbul pada Rahman? Ada pasti, karena awalnya dia niatnya cuma bercanda, gak serius. Tugas kita adalah membenarkan posisinya sesuai dengan landasan bahwa dengan mengejek nama orang tua itu tidak bagus walaupun terdengar dengan lucu. Jadi saya terapkan seperti itu. Kemudian begini ya reaksinya si Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat senang bisa ada diskusi dengan Ibu Gaira. Awalnya saya takut akan dimarahi, ternyata tidak. Saya berjanji akan menjadi siswa yang lebih baik dan tidak punya hukuman.
membuat posisinya sama, kita bersama-sama bikin kesalahan, dia tidak takut lagi. Akhirnya dia mengakui dan dia menyadari bahwa tindakannya tersebut salah. Nah, jadi kesimpulannya dari penerapan budaya positif dan disiplin positif juga penerapan segitiga restitusi ini adalah untuk mengimplementasikan disiplin positif secara secara efektif. Seorang guru perlu memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang tinggi. Hal ini mencakup kemampuan untuk merefleksikan kualitas-kualitas tersebut dalam pengelolaan kelas dan hubungannya dengan siswa. Dalam perannya, terutama kita yang berada di SMK, wajib menempatkan diri sebagai manajer yang bijak dan mampu mengendalikan situasi dengan adil dan penuh empati. Pendekatan segitiga restitusi sangatlah penting dalam posisi ini karena membantu dan mendorong siswa untuk menjadi bertanggung jawab atas tindakan mereka. Dengan membuat dia menyadari keyakinan kelas yang dibuat dia salah, maka akan muncul motivasi intrinsik dari dalam dirinya sendiri. Dia sadar bahwa perilakunya itu salah tanpa kita harus melukai mereka secara fisik maupun secara psikis. Karena seperti yang saya bilang tadi, Gen Z berbeda dengan generasi kita di millennials. Hal seperti itu akan membuat mereka stres. Jadi kita pun harus lebih cerdik ketika memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi.